horor dan gaib. Semua orang wajib untuk mempercayainya. Tidak termasuk surga dan neraka. Itu adalah sesuatu hal yang gaib. Dan setiap orang pasti pernah mengalami kejadian-kejadian horor dan gaib. Tidak termasuk konten kreator pun juga sama. Jadi di video kali ini ada seseorang lagi yang akan saya tanya-tanya tentang pengalaman horor dan gaibnya. Tentu saja orang ini sudah banyak pada yang tahu. Jadi langsung saja nanti kita tanya-tanya tentang pengalaman horornya ya. Ini dia bintang tamu kita pada malam hari ini, Aditama es campur. Nanti kita tanya-tanya tentang hal-hal horor apa yang pernah dialami. Jadi langsung saja sebelum kita mulai podcast pada malam hari ini, seperti biasa kita nyalakan dulu lampunya. Oke, Mas Adit. Boleh ditiup, Mas? Ya? Boleh ditiup. Ini Oh, boleh. Berikan satu buat trik. Siap. Anjay. Yo, oke Polo. Ini di video kali ini sesuai requestan dari kalian semua, kita menghadirkan satu bintang tamu lagi ya. Ini tentu saja sudah banyak yang pada tahu, Mas Aditama es campur. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Istri, anak gimana, sehat? Alhamdulillah sehat semuanya, Mas. Oke, alhamdulillah. Ini saya mau sedikit bertanya-tanya tentang hal-hal horor dan mistis apa yang pernah Mas Adit alami dulu ya, Mas ya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, Mas Adit percaya sama hal-hal gaib atau enggak, Mas? Nah, dibilang percaya ya percaya, Mas. Cuma selama ini ngelihat secara blegejet Puasane tuan langsung di hadapan saya itu belum pernah. Belum pernah. Maksudnya kayak rungan-rungan ya dikit-dikit lah dulu itu pernah. Cuman jangan sampai mewujud kayak gitu aja. Oke. Sampai mewujud nanti ya saya lari ya gila wengi. Siap. Jadi untuk hal gaib Mas Adit percaya kalau hal gaib itu ada ya, Mas ya? Ya. Memang kalau di setiap agama memang wajibkan kita untuk percaya sama sesuatu hal-hal yang gaib ya, Mas ya. Tapi untuk pengalamannya Mas Adit sendiri, pernah nggak Mas sesuatu apa gitu yang nggak masuk logika gitu, nggak nalar gitu, pengalaman entah itu lagi naik motor atau lagi di rumah atau lagi di mana, itu Mas Adit pernah nggak ngalamin sesuatu yang nggak nalar gitu? Nah, di rumah itu dulu pas kecelakaan dulu yang 1 bulan saya nggak bisa jalan itu, Mas. Iya. Itu saya menempati rumah Mbah yang emang udah lama itu kosong. Saya tidur di situ sendirian. Yaitu ada rungan-rungan lah, nggak menampakkan wujudnya tapi cuma rungan-rungan aja. Itu apa bisa diceritakan suara-suaranya itu kayak gimana gitu, Mas? Seperti apa ya? Bukan, Mas. Seperti amben itu tempat yang buat tidur itu. Iya. Jangan-jangan itu kreket-kreket lagi ngapa gitu. posisi rumah itu kosong, Mas. Iya. Suaranya seperti apa, bisa diceritakan nggak, Mas? Oh, Baduk. Padahal rumah itu kosong, Mas. Siap. Itu udah lama apa baru-baru ini, Mas? Udah lama. Pas sebelum saya menikah, Mas, masih bujang. Oh, Mas, waktu masih bujang ya, Mas? Masih zamannya masih
sabun. Cingire lah, sing sabune wis buangi berarti ya Mas ya. Oke, jadi Mas Adit pernah ya mendengar sesuatu yang enggak nalar ya Mas ya. Iya. Kalau Cuma walaupun dia itu menampakkan wujudnya, toh saya nggak bisa lari Mas. Itu posisi degip kakinya. Oh, nggak pas bisa lari. waktu habis kecelakaan ya. Jadi ya udah pasrah aja. Arep nongol yang ono wong nyong anu ora teng mlayu iki. Saya tidak bisa lari, mau nongol ya silahkan ya. Alhasil ya tidak nongol, cuma rongon-rongon aja. Oke. Jadi kalau Mas Adit sendiri kalau seumpama explore gitu kira-kira berani apa enggak Mas? Wah berani. Berani kalau explore ya Mas ya. Garda belakang. Oke. Jadi next konten lah ya Mas ya, kalau Mas Adit ada waktu nanti kita explore tipis-tipis ya Mas ya. Kebetulan Mas Nanda, Mas Yudis itu kan sudah pernah explore semuanya ya Mas ya. Belum lengkap lah kalau ngomongin CJDW Geng, kalau yang punya CJDW ini kan belum pernah gitu kan, nggak lengkap gitu ya Mas ya. Lain kali kalau ada waktu kita explore ya Mas ya, tipis-tipis aja di jembatan yang kemarin Mas Yudis sama Mas Nanda pernah dengerin suara aungan ya Mas ya. Ya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Oke, siap. Jadi untuk Mas Adit kan dulu kan pernah yang namanya kecelakaan juga ya Mas ya. Itu kalau menurut Mas Adit itu ada sangkut pautnya sama hal gaib atau memang karena apa, faktor apa itu Mas? Nah itu dulu posisi hujan gede Mas. Hujan gede, saya lagi naik motor gitu. Tiba-tiba ada anak SMA langsung kayak gini loh. Nah itu posisi ternyata saya ngantuk Mas. Oh Ya. Jadi faktor ngantuk orang ya? Jawa kayak disirap kayak gitu, aslinya Oh. enggak, aslinya itu ngantuk. Karena ngantuk ya Mas Aslinya ya? ngantuk, itu jujur saja saya mengantuk. Ya anak SMA-nya aja itu nyabrang langsung kayak gini. Posisi waktu hujan gede itu kan gugup lah, sana sini gugup. Saya juga posisi capek ngantuk, ya udah nabrak jeder gitu. Jadi nek disangkut pautkan sama hal gaib ya nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya, itu murni kesalahan saya karena saya ngantuk itu. Siap. Tapi Mas Adit percaya kan, maksudnya ada pernah gitu sesuatu apa kejadian orang kecelakaan gitu, ada hal sangkut pautnya sama gaib ya Mas ya? Namanya hal di jalan Mas. Iya. Pasti ada. Iya. Saya juga sedikit bercerita dulu ya Mas ya. Dulu waktu saya kerja di Semarang itu ya, waktu pulang dari dulu kan kalau kerja di Semarang kan hari Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggunya kan saya libur gitu kan. Pas kebetulan libur saya pulang kampung itu malam-malam itu sama temen boncengan berdua. Itu waktu itu posisi jam berapa ya? Saya OTW dari Semarang itu jam 10 malam ya, jam 10 malam. Terus di bukan jembatan, jalan turunan yang di Kretek itu tahu nggak Mas? Kretek ya, di Kretek yang ada jalur penyelamatnya itu. Nah di sana itu posisi saya kan sepi waktu itu, berdua doang itu, saya jalan sama teman saya berdua. Itu pas lagi nurun itu ya biar buang ngantuk lah, saya teriak-teriak sambil nyanyi-nyanyi gitu sama teman-teman saya, bukan teman-teman sih, sama teman saya. Turun terus tahu-tahu tuh ada bayangan hitam itu nabrak motor saya itu, kalau bisa dibilang kayak bayangan hitam itu tuh. Motornya tuh gerak sendiri tuh kayak ngoleng gitu loh, terus ya kayak gitulah. Itu pernah kejadian seperti itu. Mungkin itu juga yang bikin orang-orang pada kecelakaan gitu ya Mas ya. Ya sebaiknya ya karena kita percaya ya boleh percaya, tapi jangan sampai jangan sampai percaya banget gitulah. Jadi nanti di mindset kita itu malah neka-neka Mas. Iya betul. Mending nggak usah, ya percaya tapi secukupnya. Tapi menurut saya mending nggak usah percaya. Tetap kita namanya berkendara ya singeling donga ya Mas ya. Berdoa, fokus juga penting. Nomor 1, nek capek yo istirahat. Istirahat dulu, jangan dipaksakan. Betul. Ya oke, kira-kira seperti itulah ya Mas ya, pengalaman horornya Mas Adit ya Mas ya. Nggak pernah ngeliat apa-apa gitu Mas sama sekali gitu. Belum lah ya. Jangan sampai. Soalnya nanti nek sampai ngeliat ya itu tadi gila wengi Mas. Gila wengi ya. Orang wani metu wengi waning ya Mas ya. Tapi nek masih sebatas rongon-rongon tok itu masih ya dalam batas wajar lah. Wajar ya Mas ya. Ya oke Mas Adit, ya kira-kira seperti itu aja lah ya Mas ya untuk konten kali ini ya Mas ya, nggak panjang-panjang karena Mas Adit juga baru pulang ya Mas ya dari Kebumen. Habis pulang dari Kebumen balapan ya, event di Kebumen ya, bareng ada Mas Nanda juga, ada
Mas Yudis juga tadi kebetulan juga walaupun nggak podium tapi sudah memuaskan lah ya Mas Podium, ya. Mas. Oh podium. Podium 6. Podium 6 ya Mas ya. Itu Cuma baru yang diambilkan itu 1 sampai 5. Oh. Cuma untuk Mas Yudisnya sendiri itu baru pernah start di lampu. hmm, Dan hasil psikolopaking itu timenya 8 dan Siber Ruang Utara itu time 81. Untuk pemula Mas Yudis baru pernah start di lampu itu luar biasa. iya, mantep ya Mas ya. Ya soalnya aku sendiri saya sendiri tuh nek start di lampu itu masih kekok Mas. Kekoknya itu masih apa ya? Soalnya di sekitar itu media-media balap itu ya. banyak banget dan itu menyebabkan demam panggung. Grogi, nervous ya Mas ya. Nervous. Ya memang seperti itulah, wajar ya Mas ya. Ya, namanya harus emang dilatih lah, harus mental nomor 1 Mas. betul. Tapi itu hasilnya juga menurut saya sudah memuaskan lah ya, walaupun Bagus, belum Mas, 8-0. walaupun belum sesuai sama harapan ya Mas ya. Udah waktunya juga udah bagus ya Mas ya. Jadi next lagi nanti diperbaiki lagi ya Mas ya, biar sampai ke maksimal mungkin lah ya Mas ya. Bisa dapat podium 1. Bisa nyampe juara 1 ya Mas ya. Amin. Kita berdoa sama-sama ya teman-teman semuanya, juga jangan lupa disupport semuanya ya. Disupport, didukung CJDW Geng, Kolopaking. Jangan lupa subscribe juga. Mas Gali PS juga di subscribe. Siap. Makasih ya Mas Adit ya. Siap, sama-sama. Sudah meluangkan waktunya walaupun lagi capek-capek habis pulang dari Kebumen. Mau saya tanya-tanyain, saya rusuhin sebentar ya Mas ya. No. Boler betul. Siji Ya oke Bolo, kira-kira seperti itu aja untuk konten kali ini ya. Tidak panjang-panjang, tidak. Wis lah, melasi kok. Mungkin 20 menit. next video saja kita udah 10 menitan lebih Mas, lumayan lah. Mungkin next videonya kita coba ajak Mas Adit, Mas Yudis, Mas Nandanya juga explore kapan-kapan wani ora. Ya. Aduh, iki. Cingire siki to, Pak. Nunggu malam Jumat tek wani. Ya. Nanti live ya Mas ya, TikToknya Mas Nanda lagi apa Mas Yudis ya? Siap. Baik, pernah kesini. Bisa request Mas ini saya. Iya gimana? Ke tempat yang agak ekstrim gitu. Kalau di sini sih ada sih Mas sebenarnya sih Mas. Di posisinya tuh di Kaliwetan ya Mas Yudis ya. Di Kaliwetan itu dari dulu tuh bener-bener misterinya. Yang ada itu nih loh Mas. Jubleknya itu, jublek. Jublek siapa Dis? Jublek siapa? Itu apa sih ya? Gentong. Bukan Mas, prasasti itu. Oh, Punden. Punden. Jublek cingire lah. Tua Jublek itu wadah tai. jumbleng cok. Ya, oke, next nanti kita cari lokasi juga yang lumayan ekstrim juga. Kalau Mas Anda kira-kira berani nggak Mas explore tempat kayak gitu? Tenang aja, kalau ada yang ngegame pakai efek-efek baru gas. Lopo. Intinya wani ora gitu sih. Wani. Oke, kalau Mas Yudis gimana? Siap nggak? SPL. Apa gue? Sepele. Kalau Mas Adit gimana? Berani. Siap. Tetap saya di garda terbelakang. Siap, nggak apa-apa. Kalau Oke. nantinya ada apa-apa di garda depan kan saya tinggal lari gitu. Ya oke. Jadi barangkali di sini ada yang pengen lihat Mas Adit explore, Mas Yudis explore, sama Mas Nanda explore. Bener-bener tolong lah di support ya Mas ya channel ini ya Mas ya, biar berkembang, di subscribe dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, 1000 subscriber pertama adain giveaway lah. Giveaway nanti tipis-tipisan dulu nggak apa-apa. Jadi makanya dari sekarang yang belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya, jangan ragu, jangan bimbang, karena subscribe dari kalian tuh sangat berharga buat saya, jadi semangat buat saya. Mungkin segitu aja untuk konten kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mas Aditama sama Mas Yudhistira juga yang setiap hari setia membantuin konten saya juga. Terus jangan lupa juga ada Mas Nanda Dadornya juga yang setiap hari juga nemenin saya juga ngonten, nemenin saya jagongan sampai pagi sama Mas Mono. Kemarin, Bro. Ya mau aduh jagongannya nang kene yang ngancani nyong turu lah bro. Iya. Ya oke, kira-kira seperti itu ya. Kita akhiri aja untuk konten kali ini. Terima kasih yang sudah support. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa apanya Mas?
ber gapernya ini. Jangan lupa apanya mas. Prot gas dulu baru prot. Oke, terima kasih.